Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Yang terhormat keluarga almarhum Bapak Haji Hasan Ustaz Hajjatudin, Allah ampuni dosa beliau, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Ustaz Dr. Anas Haji Bunyamin beserta istri dan keluarga, ibu mama dan seluruh keluarga besar almarhumah. Yang terhormat Ibu Haji Eti, Ibu Haji Om, dan seluruh para pengurus. Yang terhormat para donatur, para orang tua, Ustazah Pupuk, Ustazah Jaida, Ibu Nani beserta Ate dan semua para pengurus, para orang tua, hadirat Ibu Sunari, yang insya Allah semua kita dalam Ustazah Jaida alhamdulillah hadir. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita baca Ummul Quran suratul Fatihah. Kita doakan Ustazah Jindun, Bapak Kiai Nurul Hasan, Ustazah Janur Jannah, Ustazah Jaya di Kosasi. Nggak usah bayar, dikasih aja. Kasih aja. Iya, sekali-kali sedekah lah. Dikasih mulu, sekali-kali ngasih. Emang saya sekarang nih tahun ini karena kitabnya murah-murah, lagi sedekah aja. Tapi kan kalau yang 200 apa-apa pun sekali-kali sedekah saya bertua. Ya untuk bekal akhirat aja. Siapa tahu saya meninggal, ibu masih baca bukunya, ibu manfaatin, pahalanya ngalir. Tapi kalau yang kitabnya mahal juga. Anak-anak kita yang lagi pada belajar buat ilmu, yang lagi pada sakit biar sehat, negara kita biar aman dari corona. Karena katanya corona Omicron B4, B5 masuk lagi. Mudah-mudahan kagak mampir. Biar kagak mampir tuh. Udah enak kagak pakai masker, kagak nyesek. Pakai lipstik kelihatan. Doakan juga yang lagi pada usaha biar istrinya berkah, yang punya urusan biar gampang, anaknya yang udah perawan, yang udah bujang, Allah kirim jodoh yang seakidah dan sepupu. Ustazah aja yang di Kosasi, Ibu Haji Dahlia, Ibu Haji Neneng, Ustazah Haji Rahmah, Ustazah Haji Indun, Ustazah Jaros, Allah ampuni dosanya. Ibu Mariatul Mulyadi, Ustazah Haji Nonon, Ustazah Haji Zainab, Ustazah Sumiati, Ibu Haji Ilman, Ibu Haji Ma'ruf, Ibu Haji Sofyan, Ibu Haji Ita, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Ibu Haji Adi Sugandi, Ibu Sukarni, Ibu Eha, Ibu Mariati, Ibu Maimunah, semua teman-teman kita, Ustazah Hasanah, Ibu Ustazah Janur Kamal, Ibu Iyet, Allah jadikan raudhah min riyadil jannah. Kita yang masih hidup Allah panjangkan umur Al-Quran, murah rezeki untuk ibadah, infak sedekah yang kita keluarkan Allah lipat gandakan pahalanya. Anak mantu cucu kita mudah-mudahan menjadi dzurriyyah thayyibah. Ini tempat yang kita tempati, mudah-mudahan ngalir pahalanya kepada yang punya rumah, dan mudah-mudahan Ustaz Dr. Anas Bunyamin beserta semua keluarga selalu dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
warzuqna fahma wa alhiqna bis sholihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halala wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika minal ma'sami wal maghram. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ibu Masjidah Mate yang datang satu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Arkanul islami khamsatun. Syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wa iqamis salati wa ita'uz zakati wa shaum ramadana wa hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Allahu a'lam bishawab. Artiin nanti bermula segala rukun Islam itu 5. Syahadatu alla ilaha illallah, pertama menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa anna Muhammadan Rasulullah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Wa iqamus sholati, dan kedua mendirikan sholat. Sholatnya sholat 5 waktu. Wa ita'uz zakati, dan ketiga memberi zakat. Wa shaum ramadana, dan keempat puasa bulan Ramadan. Wa hijjul baiti, dan kelima pergi haji al baiti ke Baitullah. Man istata'a, bagi orang yang puasa, ilaihi sabila, kepadanya berjalan. Yang kita baca tadi di awal ajma'in wa ba'du. Saya nggak baca la haula wala, soalnya lagi ngejar hurufnya. Belakangnya di atasnya nun semua, bawahnya mim, nggak matching. Secara puisi nggak masuk, jadi saya nggak baca, langsung wa ba'du. Itu namanya muqaddimah, puji-pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah. Jadi ketika kita membaca kitab, ketika kita akan berceramah, secara akhlak puji dulu Allah, salawat dulu kepada Rasul. Itu etika, itu akhlak dalam berbicara ilmiah yang resmi, baik baca kitab atau berceramah agama. Terus kenapa ada wa ba'du atau amma ba'du? Apa artinya wa ba'du dan seterusnya? Apa artinya amma ba'du adapun seterusnya? Ya udah terusin aja, ngapain disebutin? Karena itu kebiasaan Rasulullah. Maka ketika kita mau menyampaikan pelajaran habis hamdalah amma ba'du, maka jadi sunnah. Dilihat artinya sih nggak dibaca apa-apa. Adapun selanjutnya, ya udah terusin aja dan seterusnya, ya udah terusin aja. Tapi karena Nabi selalu potong dulu dengan wa ba'du atau amma ba'du, maka kita ngikut. Itu namanya sunnah. Ketika kita baca, kita dapat pahala karena ngikutin Rasulullah. Ini kitab namanya Safinatun Najah.
Safinah. Safinah itu perahu. An-najah keberuntungan, kesuksesan. Jadi jalan menuju keselamatan. Siapa ini yang nyusun? Salim bin Samir Al-Khudri. Lihat di bawah. Taklif. Taklif itu pengarang. Di ini. Depan. Taklif itu pengarang. Siapa? Salim bin Samir Al-Khudri. Namanya Salim bin Samir. Apa kitabnya? Kitabnya tentang ilmu fikih. Mazhab mana yang diulas? Mazhab Imam Syafi'i. Jadi ibu nanti tahu belajar apa mak? Belajar Safinatun Najah. Mazhabnya mana tuh? Imam Syafi'i. Siapa yang nyusun? Salim Al-Khudri. Lah mas kan mulai keren. Iya dong. Udah 30 tahun lagi nih. Udah 30 tahun lagi. Terlambat juga dikasih tahu. Tinggi aja ngajak, kita itu pinter-pinter. Ini juga udah pinter, cuman kelewatan. Alhamdulillah. Jadi kitabnya apa namanya? Safinatun Najah, kendaraan menuju keselamatan. Siapa yang menyusun? Salim Al-Khudri. Mazhabnya apa? Imam Syafi'i. Kenapa sih diperjelas Imam Syafi'i? Karena ada 4 mazhab yang akan diulas. Ada ulama besar 4 yang diakui kebenarannya. Maliki, Hambali, Hanafi, sama Syafi'i. Nah, orang Indonesia kebanyakan mazhabnya Imam Syafi'i. Itu yang 3 salah apa benar? Benar. Kok nggak diikutin? Kalau diikutin semua keder. Satu aja kadang-kadang ketinggalan. Jadi fokus aja satu. Tapi bukan berarti yang lain salah. Yang lain juga benar. Di situ letaknya betapa luasnya ilmu Allah Subhanahu. Maka ibu, orang-orang alim itu orang yang bisa menerima perbedaan dengan orang. Jadi kalau orang berantem mulu gara-gara nggak sama, itu nggak alim. Itu nggak alim. Orang kalau nyalain orang mulu itu nggak alim. Kalau orang alim itu biasa aja. Nggak sama, apa-apa nggak sama. Yang penting dia punya prinsip. Dan kita juga nggak boleh belok, langsung belok, nggak usah. Kita yakin dengan apa yang kita kerjakan bahwa itu benar. Nanti kalau punya ilmu lagi ternyata salah, istighfar sama Allah. Ya Allah, selama ini saya salah. Untung masih belajar. Perbaiki. Nggak apa-apa bu. Kayak saya ngajar. Saya kebetulan salah waktu menyampaikan. Setelah saya baca kitab lagi, baca buku lagi, belajar lagi sama guru, ternyata selama ini saya salah. Saya ralat. Mohon maaf bu, yang kemarin yang saya sampaikan ternyata keliru. Yang benar kayak gini. Malu nggak? Enggak. Kalau diam aja, fadallu wa adallu. Yang nyampaikan sesat, yang nerima juga sesat. Jadi kalau jadi guru harus berlapang dada. Kalau salah ngakuin salah, kalau benar pertahankan yang benar. Supaya apa? Yang di bawah ini biar selamat. Yang ikut kita biar sama-sama selamat menuju ridho Allah Subhanahu. Arkanul Islami khamsatun. Rukun Islam itu ada 5. Sebetulnya sebelum sampai rukun Islam di fikih yang lain, arkanuddini dulu. Rukun agama. Rukun agama Islam itu salasun, ada 3. Al-Islamu wal imanu wal ihsanu. Kok ini langsung rukun Islam? Ya pengarang maunya kayak gini. Baca kitab fikih yang lain, arkanuddin dulu. Sama-sama fikih. Sama-sama fikih. Gue jadi bingung. Gak usah bingung, dengerin aja. Masa iya kagak masuk di otak? Insya Allah ada yang nempel di sini bu. Ada. Kok nggak pinter enggak, tapi paham. Nggak bisa ngajar, tapi bisa benar waktu ibadah. Jadi arkanuddin salasun. Rukun agama ada 3. Al-Islamu, 1 Islam. Wal imanu, 2 iman.
wal ihsanu 3 ihsan. Arkanul Islam, rukun Islam khamsatun, ada 5. Syahadatu, bersaksi Allah ilaha, bahwa tiada Tuhan illallah, kecuali Allah, wa anna, dan sesungguhnya Muhammad itu Rasulullah, utusan Allah, wa iqamus sholati, dan menegakkan sholat yang dimaksud sholat fardu yang jumlahnya 5 waktu 17 rakaat. Itu harga mati, sempet nggak sempet wajib ngerjain. Lagi sakit, lagi sehat, tetap kerjain. Lagi besan, lagi awinin, tetap ngerjain yang 5 waktu. Lagi pergi jalan-jalan, tetap sholat 5. Karena jalan-jalannya ke Bandung, 5 waktunya bisa digeser. Yang zuhur bisa ke asar, yang maghrib bisa ke isya, yang 4 jadi 2 karena lagi ke Bandung nyelawat ke Eril. Nyelawat ke Eril boleh, ibu kosor jamaah sambil mempraktekkan ilmu. Ibu pulang ke Purworejo, sholatnya boleh di kosor jamaah. Ibu pulang ke Kalimantan, sholatnya boleh di kosor jamaah. Ibu pulang ke Surabaya, padahal naik pesawat Jakarta Surabaya cuma 1 jam. Keburulah salat zuhur, berangkat dari sini jam 8 sampai sana kosor jamaah aja. Zuhurnya 2, asarnya 2, kerjain nih zuhur. Habis salat zuhur tinggal jalan-jalan, kagak pakai ngapus pedang. Pulang maghrib, atau belum pulang maghrib, pulangnya isya. Ya udah, sholat maghribnya di isya. Itu perlunya punya ilmu. Kalau nggak punya dia bingung. Mana baru selesai kita jalan-jalan, mana udah waktunya udah habis, belum sholat. Ya udah niatin aja, saya mau takhir aja. Kenapa? Karena sholat 5 waktu ini tidak bisa diqodho kecuali alasannya 2. 1 alasannya karena ketiduran, 2 alasannya karena kelupaan. Tapi kalau kena jalan-jalan tidak. Kena jadi pengantin, enggak. Di pengantin dikodok dari mana rumus. Jadi kalau mau dikodok, sholat alasannya 2. 1 karena ketiduran, 2 karena kelupaan. Kalau ketiduran pas bangun langsung sholat, waktunya udah habis, itu namanya kodok. Kelupaan karena terlalu sibuk, waktu udah selesai baru ingat, ya Allah belum sholat zuhur, keenakan nyiapin undangan, udah jam 2:30, ya udah 2:30 sholat zuhur. Atau kalau masih 2:30 sholat zuhur masih waktu uzur, masih bisa. Ini udah asar, gimana? Ya udah kodok habis sholat asar. Kan nggak boleh habis sholat asar sholat, boleh kalau ada sebab. Kalau nggak ada sebab nggak boleh. Jadi sholat 5, dia itu harga mati, nggak bisa dibayar sama anak, nggak bisa dibayar di lain waktu kalau tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh agama. Makanya ketika Allah memberikan perintah sholat, tidak diwakilkan kepada malaikat Jibril, tapi langsung Allah panggil Nabi Muhammad untuk bertemu ketika Isra. Begitu pentingnya sholat, nggak dititip, langsung kamu sampaikan ke umatmu. Ini merupakan bagian terpenting dalam kehidupan. Kalau dia bisa disiplin sholatnya, mengerti sholatnya, berapa rukunnya, bacaan mana yang wajib, bacaan mana yang sunnah, gerakan mana yang wajib, gerakan mana yang sunnah, maka sholatnya dari berefek. Sholatnya bisa tanha anil fahsya'i, insya Allah dia tidak berbuat keji dan tidak melakukan kemunkaran. Yang ketiga, wa ita'uz zakat, menunaikan zakat. Apa itu zakat? Zakat itu secara bahasa bersih. Zakat secara bahasa tumbuh. Maka orang yang zakat rezekinya bersih dari hak orang lain.
Orang yang berzakat rizkinya akan tumbuh makin berkembang, tidak akan jatuh kepada kebangkrutan karena dipelihara oleh zakat. Baik zakat fitrah, kalau zakat fitrah untuk membersihkan puasanya, kalau zakat mal untuk membersihkan harta bendanya. Kalau zakat fitrah adanya hanya di bulan puasa awal sampai ujung. Kalau zakat mal suka-suka. Kapan mulai ngitung? Berputar 1 tahun. Kalau mulai ngitungnya Januari, ya tiap Januari keluarin. Kalau ngitung kekayaannya setiap Ramadan keluarin. Ngitungnya setiap Desember keluarin. Jadi tidak harus bulan puasa. Lain dengan zakat fitrah. Kalau zakat fitrah, kalau nggak ada Ramadan nggak ada fitrah. Tapi kalau zakat mal bisa bulan apa aja, tergantung kapan si orang kaya ngitung kekayaannya dan berputar 1 tahun sampai batas jumlah yang ditentukan. Paham ya Bu? Yang ketiga, yang keempat, wasaumu Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Nah kalau ini nih agak ringan. Ada yang boleh nggak puasa, orang haid nggak usah puasa. Orang hamil menyusui boleh milih, boleh puasa, boleh buka, tapi harus qadha dan bayar fidyah. Orang pikun nggak usah puasa, nggak usah qadha, yang penting bayar fidyah. Orang gila nggak wajib puasa, nggak bayar fidyah. Jadi kalau kita bulan puasa nggak mau qadha, nggak mau fidyah, jadi orang gila dulu. Mau mana coba? Mau bahaya. Terus siapa lagi yang nggak boleh nggak puasa? As-sabi, anak di bawah umur, dia boleh nggak puasa. Siapa lagi yang nggak boleh milih nggak puasa? Musafir, orang lagi bepergian jauh boleh nggak puasa, tapi fa'idatun min ayamin ukhra. Setelah pulang nanti di hari-hari berikutnya dibayar. Sampai meninggal, qadha puasanya belum selesai. Bagaimana? Man mata wa alaihi siyamun, siapa yang wafat padahal dia masih punya qadha Ramadan, qadha anhu waliyuhu, maka diqadhakan oleh walinya, diqadhakan oleh ahli warisnya. Anak-anaknya qadhain mamahnya. Ada kata Imam Syafi'i cukup dipidyahkan saja. Kalau saya pakai 2. Fidyah karena terlambat, qadha karena perintah masuk. Tapi di masyarakat banyak yang milih cuma fidyah karena cuma beras doang enteng. Tapi kalau bayar pakai puasa berat, nggak dipakai tuh hadisnya. Nah, saya tetap memfatwakan sesuai dengan hadis, udah qadhain aja. Emaknya punya utang 4 hari, anaknya cuma 2, serang 2. Arif 2, Fitri 2. Bagaimana cara niatnya? Aku niat qadha Ramadan atas nama Maisarah binti Haji Mansuni karena Allah. Si Arif 2 hari, Fitri 2 hari, selesai. Ini nggak populer Bu. Populer nggak di Baksrat? Nggak populer. Kenapa nggak populer? Karena berat. Yang populer cuman bayar per enteng, 1 hari 1 liter, lengkap dengan lauk-lauknya. Anaknya orang kaya, iya seliter. 30 hari cuma 30 liter, cuma sekali kecil. Ya gampang. Kalau ibu anak soleh, jangan cuma milih qadha fidyah, tapi selesaikan qadha untuk orang. Tapi kalau sholat tidak bisa diqadha oleh anak, nggak boleh. Syariatnya tidak menganjurkan itu. Itu urusan dia dengan Allah Subhanahu. Wah Allah, bapak saya orangnya jarang banget ibadah, ya udah banyakin istighfar aja, banyakin istighfar, banyakin sedekah atas nama orang tua, mudah-mudahan Allah ampuni, gitu aja terus. Nggak usah sholat talangin, nggak usah. Yang terakhir, wahijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, yaitu pergi haji ke Baitul bagi yang mampu. Lihat dulu, ketika pergi haji ada syarat tertentu. Kalau mampu, kalau nggak mampu nggak usah. Maka bagi orang yang sampai meninggal dia tidak pergi haji
karena dia tidak mampu nggak jadi dosa. Bisa nggak orang yang belum pergi haji masuk surga? Bisa, asal tidak menyekutukan Allah. Bisa nggak orang belum pernah zakat mal masuk surga? Bisa. Yang penting dia tidak memakan hak orang lain. Jadi yang namanya surga bukan kaplingnya Tuan Haji. Surga itu untuk orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mampu apanya? Ulama tafsir bilang mampu dalam 3 hal. Mampu fisiknya, badannya sehat. Makanya sekarang 65 tahun udah nggak boleh karena dianggap lemah. Tapi mudah-mudahan ini peraturan sementara. Peraturan sementara. Kalau peraturan terus-terusan kita nggak bisa pergi. Karena dianggap lemah. Omikron masih ada, takut bisa narikin. Kita lihat di TV, bapak-bapak dari Jawa Tengah ke Masjid Nabawi nggak pakai sendal, melepuh. Semua kakinya melepuh karena panasnya 45 derajat Celcius. Orang kita suka begitu sih, suka ini apa nyeleneh gitu, suka nyeleneh bikin. Padahal KBIA itu pembimbing haji udah pada bilang pakai sendal, jangan yang copot. Ini lagi panas, bawa payung biar jadi saksi dari kiamat. Saksi apaan? Melepuh. Suka ini nggak paham. Pergi haji gua cobek. Ada gua cobek. Nyamper sama sono. Ini orang Indonesia unik. Ada aja. Cobek di bawah. Malu-maluin aja. Orang laki rokok diumpetin ke dalam koper. Jadi lama imigrasinya. Susah. Pegel. Itu kalau kita lagi bimbing tuh kayak gitu pegel banget. Pulang itu Elzam sampai kubet-kubet sama dia. Pakai lakban semuanya, masukin ke koper. Ketahuan juga tuh. Akhirnya di imigrasi lama keluarin gitu. Kita udah teriak-teriak, tak usah bayar zam-zam, jangan usah mikirin orang. Emang nggak boleh ya udah. Bagaimana mau makruh, gimana mau makmul, melanggar aturan. Dia kagak denger tuh kupingnya kuping kuali. Ada denger aja, cuek aja. Udah gitu yang repot tuh yang kayak gitu-gitu yang udah berpengalaman. Dia pengaruhin temennya, nggak apa-apa saya dulu katanya nggak ngerti. Biar perhatian kayak gitu. Nah, saya kagak demen tuh jamaah yang kayak gitu. Tuh, sok tahu, susah diatur. Itu kalau kayak gitu mengganggu kesempurnaan ibadah karena menyakiti orang lain. Harusnya udah bisa naik ke pesawat, gara-gara dia imigrasinya bermasalah, rombongan kita belum bisa naik. Tungguin dulu. Dosa kan tuh? Dosa lah. Hidup ini jangan merugikan orang lain, jangan mau dirugikan. Ya, taat aturan aja lah. Mampu apa? Fisiknya mampu, ekonominya mampu bisa bayar. Tapi kalau ekonomi bayar bisa pakai orang lain Bu. Makanya saya suka punya istilah, orang pergi haji itu bisa karena nasib, bisa karena nasab, bisa karena kasab. Kalau nasib beli kopi dikocok keluar pergi haji, sah haji, sah, orang bukan judi. Kalau nasab gimana? Punya bapak orang kaya, punya ibu orang kaya. Dia nggak mau anaknya kalau nggak tahu Mekah nggak tahu Madinah. Dia lihat anaknya kerjanya kurang bagus. Sampai kapan lu pergi haji? Udah setorin aja semua anaknya pergi haji. Bisa nggak? Bisa. Ada yang kena kasab, kena usaha. Kayak kemarin tuh di Jawa, tukang pungut sampah nyelengin 18 tahun ini berangkat haji. Ada lagi loper koran kemarin di Surabaya. Suami istri pergi haji, loper koran dibantu sama istrinya yang jualan sayur, pergi haji dua-duanya. Itu kasab karena usaha. Saya pergi haji karena kasab, karena ada usaha, ditabung, udah cukup pergi haji.
Alhamdulillah. Kalau pergi umrah juga karena kasab, tapi kadang-kadang numpang sama jamaah karena dapat gratisan. Usaha bukan itu? Sah apa enggak? Sah. Jangan, gue mah nggak mau kalau diongkosin, pengen dapat sendiri. Sampai kapan lu berangkat? Sotoy banget. Udah kagak bisa nyari, pengen sendiri. Mumpung diajak, iya aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi yang pertama syahadat. Rukun syahadat itu ada 5. Fardu syahadat 3. Diikrarkan dengan lidah, dibenarkan dengan hati. Rukun syahadat itu ada 4. Mengisbatkan zatullah, menetapkan zatnya Allah, bahwa Allah memang Tuhan saya. Mengisbatkan sifat Allah, menetapkan sifat Allah, wujud, qidam, baqa, mukhalafatu, isi dan seterusnya. Dan mengisbatkan af'alnya Allah, menetapkan pekerjaan Allah. Allah itu khalaqas samawati, nggak ada yang bisa buat kecuali Allah. Dan mengisbatkan, menetapkan kebenaran nabi-nabi adalah utusan. Itu rukun syahadat kayak gitu. Syarat sah syahadat berapa? Yang pertama diketahui, yang kedua diikrarkan, yang ketiga ditasdikkan, dibenarkan, yang keempat diamalkan. Setelah kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kerjakan. Jangan buka bersekutu sama Allah. Nggak laku dagang, jangan minta penglaris ke bank. Karena syahadatnya bisa batal. Percayanya bukan sama Allah, tapi sama mbah. Mbah yang diminta doa miskin juga. Kalau dia bisa, dia aja di dalam kaya. Kadang-kadang nggak masuk akal juga sih. Yang merusak syahadat, 1, menyekutukan Allah. Syahadat kita rusak. Yang kedua, rusak syahadat kita ketika syak hati kita, ragu-ragu kepada kebesaran dan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, menyangkal diri diciptakan oleh Allah. Saya bukan diciptakan Allah, tapi jadi-jadian dari itu, dari Charles Darwin, dari monyet. Nah, lu jadi monyet? Enggak lah. Yang keempat, tidak diisbatkan zat Allah, tidak menetapkan zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu-ibu, syahadat itu penting karena kalau kita analogikan, kalau kita simpulkan, rukun Islam itu bagaikan satu bangunan rumah. Syahadatnya tiang pancang, syahadatnya fondasi, sholatnya tiang-tiang yang ada, puasanya tembok yang bisa mengamankan dari kejahatan binatang-binatang yang masuk, ventilasi udaranya, jendela, pintu, lubang angin, ini zakatnya. Dia akan membersihkan rezeki, yaitu zakat. Adapun atapnya yaitu pergi haji ke Baitul. Jadi kalau pengen utuh rumahnya, punya fondasi, punya tiang kokoh, punya tembok yang kokoh, punya ventilasi yang kuat, punya atap yang bisa melindungi, kerjakan sholatnya, syahadatnya selesaikan dengan baik, puasanya disempurnakan, zakatnya dikeluarkan, hajinya dilaksanakan. Insya Allah Islamnya utuh. Kalaupun yang di atas ini nggak bisa, tidak membatalkan keislaman kita, karena syaratnya tidak memenuhi. Wallahu a'lam bishawab. Ibu-ibu saya nggak jadi berhenti itu di Tebet, jadi mau ngajar ke Tebet sekarang. Dan berhenti. Kita udah bilang aja alhamdulillah. Agak capek nih, macet terus banget. Udah macet kena ganjil genap lagi bu. Nggak bisa salah mobil. Ini bawa mobil ganjil karena mau masuk dari Panjaitan kan. Dia ganjil genap tuh. Jadi sekarang ini mobilnya harus keluar. Ada ganjil, ada genap. Kita bikin, ini tanggal berapa ya? Tak usah lah. Ada peraturan. Kalau punya duit bisa beli mobil lagi kalau keturunan. Tuh anak-anak saya akhirnya mobilnya 2 semua. 1 ganjil, 1 rumah. Ya kerjanya di Sudirman. Sudirman semuanya. Ganjil genap, lewat Subroto.
lewat Rasulullah Sahid, lewat MT Haryono, 25 ruas jalan Bu, kena ganjil genap. Saya untung banyak, jam pertama banyak ke daerah Depok, Jagakarsa. Saya masuk tol aja dari Serpong, keluar, dia nggak kena Bu. Oh, biar nggak kena masuk sini ke daerah Panjaitan, dan mau ke daerah sini. Saya masuk aja tol sono, tol Jor, keluar Bintara, masuk sini di Gusti Ngurah Rai. Cuma dia jauh. Kita beli etol sebulan. Sebulan sekarang saya beli etol 1.400.000. Orang naik tol di Mundar Mandir, sehari bisa 3 kali 4 kali masuk tol Bu. Kata si Asmi Bu, etol habis. Kenapa berapa? 350. Kemarin kita ngisi 400 dua mobil. Kita beli lagi deh. Di kemarin 400 lagi. Udah sekitar 200. Tiba-tiba bensin mahal. Saya satu pakai Dex, yang satu pakai diesel. Yang diesel punya sel berapa? 1 liter 19.750. Yang Dex cuma 13.700. Nah, masuk aja saya bilang, Pak, kita kan tadinya ini diesel. Ini mahal banget sekarang 19.750. Kayaknya udah laku-laku. Boleh nggak kita pindah lagi ke gini, ke Dex Pertamina, nggak apa-apa. Asal jangan beli solar. Pindah ke Dex Pertamina, lumayan 13.700. Kan selisihnya 6.000. Masa sekali ngisi? Ada si Asli, isi bensin udah berapa? Udah setengah kurang. Ya udah full tank aja. Pas full tank 970. Karena mau full tank, biar nggak mampir tuh. Kan ganti besoknya mobil yang satu. Habis lagi bensin. Udah berapa? Separuh. Ya udah full tank aja. Kena lagi 670 karena dia murahan dikit kan. Sekarang kita beli bensin kenapa aja? Nah, Ibu jangan beli motor, jangan beli rumah, jangan beli apa? Jangan beli mobil kan? Iya. Kalau saya mau beli mobil karena perlu, ya beli dalam. Kalau nggak perlu ya udah nyewa aja, tinggal telepon lah. Ya atau Gokar, telepon, nggak usah bayar supir, nggak usah beli bensin, nggak usah beli ban. Naik aja itu cek lingkok gratis. Jadi Ibu kalau emang nggak penting amat mobil nggak usah punya lah. Terlalu gede resikonya. Tapi kalau kayak saya kerjaannya kayak gini mah harus punya. Kalau nggak punya nggak nyampe. Tungguin Grab. Allahu a'lam bishawab. Jadi tadinya kan 2 tahun saya off tuh di Tebet di apa di Sadang. Nenek-neneknya nanyain mulu, salah gue kagak datang walilah. Ianya masih ini. Ini udah habis katanya coronanya sudah datang apa? Lebaran Ustazah, minyak katanya nggak masuk. Ustazah sudah datang. Pokoknya kagak ada berhenti. Ya Allah, saya udah bilang kalau kamu nggak usah ganjil genap segala macam. Waktu anaknya Ustazah besok datang, iya. Mak kamu meninggal saya berhenti. Kan rumahnya udah tua Bu, udah 86. Jadi saya nih sekarang ke rumahnya hanya untuk menghormati orang tua. Saya bawain air zam-zam, bawain korma ajwa, biar dia bilang, udah. Saya bilang mana nih, pokoknya ibu ente yang ada, aneh gak kayak gitu. Susah jangan kayak gitu. Macet banget, capek nih kalau macet. Udah 30 tahun juga di sana saya ngajar, udah lama-lama. Jadi orang-orang udah jangan deh Ustazah, kita udah jadi keluarga. Ya udah gimana aja deh. Yang penting sekarang nyenengin nyaknya, nanyain dulu. Ustazah misalnya mana sih gue pengen ketemu. Ya kan nggak jalan kan. Kalau ini musola, emang musola wakaf dia. Ini musola itu rumahnya. Jadi dia tinggal masuk sini, udah duduk di bangku, dia senang aja dengerin dulu. Jadi saya ini
Sekarang kemana-mana kadang-kadang hanya hormat kepada yang punya rumah, kadang-kadang karena kewajiban. Kalau nggak kayak gitu sih ya off juga nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja berhenti nggak boleh Bu, dosa. Karena ilmu bukan milik kita, tapi amanat dari Allah. Jangan diselewengkan. Makanya ibu-ibu biar ngaji udah lama baru ketemu Safinatun Najah, nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak. Insya Allah paham. Jadi rukun Islam ada berapa ya? Rukun agama ada berapa? Udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa?